Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi, kami sudah terhubung dengan Taufik Koban yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Taufik Koban, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Kabarnya banyak yang sudah terserang ISPA. Andi Kumala, saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Titihena, Desa Lewolaga, Kecamatan Titihena. Ini menjadi salah satu lokasi pengungsian pasca erupsi sejak minggu kemarin. Dan dari latar belakang saya dapat dilihat bahwa Gunung Api Lewotobi hingga pagi hari ini terus erupsi dengan ketinggian 300 hingga 1000 meter ke puncak. Dan memang kondisi pengungsi di 3 lokasi pengungsian yang ada di Kabupaten Flores Timur saat ini cukup membaik. Hanya saja di lokasi pengungsian Bokang, masyarakat pengungsi masih mengeluhkan masih minimnya fasilitas penerangan, terutama listrik, sehingga sejak 3 malam terakhir mereka masih hidup dalam kegelapan dengan mengandalkan lampu senter sebagai penerangan. Dan pantauan TV One dari 2 kabupaten yang menjadi lokasi pengungsian ribuan warga pasca erupsi ini kini mulai terserang penyakit ISPA dan juga gatal-gatal, khususnya di wilayah Kecamatan Talibura, tepatnya di SD Impres Sikong. Di situ ada sekitar ratusan pengungsi yang mengungsi di situ dan kini mulai mengalami gangguan kesehatan berupa penyakit gatal-gatal dan juga ISPA. Ini karena sejak beberapa hari terakhir pasokan material abu dari Gunung Lewotobi terus mengarah ke wilayah Kabupaten Siga, sehingga masyarakat yang mengungsi di sana terpapar. Malah Koban, kemarin Kepala BNPB sudah meninjau langsung lokasi pengungsian dan juga meminta agar adanya aliran listrik bagi para pengungsi. Dan juga para pengungsi sudah menyampaikan kepada petugas posko untuk diberikan penerangan. Apakah kendalanya saat ini memang tidak ada sumber listrik atau kendala teknis? Ya, informasi yang kita peroleh dari pengungsian Bokang semalam bahwa sumber daya listrik cukup memadai, hanya peralatannya saja yang sejak 3 hari terakhir belum terpasang. Instalasinya belum terpasang di 4 tenda pengungsian milik BNPB. Andi Kumala. Apakah tidak ada bantuan genset dari pihak terkait atau seperti apa solusi yang akan dilakukan, karena mengingat warga juga menggunakan senter HP untuk penerangan, sementara HP sendiri ini juga butuh untuk di-charge. Ya, benar sekali Andi Kumala. Tengah malam tadi petugas PLN mendatangi posko pengungsian Bokang dan mereka masih kesulitan dengan ketidakadanya peralatan instalasi. Terkait dengan genset, ada genset namun tidak difungsikan secara maksimal sebagai bahan untuk penerangan listrik di 4 tenda pengungsian yang ada di pengungsian Bokang. Andi Kumala. Ya, Taufik Koban, selain kendala penerangan, apalagi kendala selain pengungsi yang sudah mulai terserang ISPA dan juga tidak adanya penerangan, apa kendala-kendala lainnya yang saat ini dialami oleh para pengungsi? Apakah kebutuhan logistiknya, makanan saat ini sudah mencukupi? Ya, Andi Kumala, pantauan kita di 2 kabupaten yang menjadi titik lokasi pengungsian ini, untuk logistik permakanan cukup memadai, namun untuk alas tidur itu masih sangat dibutuhkan, terutama di lokasi pengungsian yang ada di Kabupaten Sika. Kemudian masih yang dibutuhkan itu adalah air bersih, karena pasca erupsi itu sumber-sumber mata air khususnya yang wilayah Kabupaten Sika itu kini sudah tercemar abu vulkanik, sehingga masyarakat sangat membutuhkan pasokan air bersih. Selain itu pula, kelengkapan bayi, balita, dan lansia juga masih sangat dibutuhkan di 6 lokasi pengungsian yang ada di 2 kabupaten. Andi Kumala. Ya, Taufik Koban, sejauh ini sudah ada 3 ribuan warga yang mengungsi. Lalu bagaimana distribusi bantuan terkait dengan
hal-hal yang dibutuhkan warga termasuk air bersih, kemudian kebutuhan untuk MCK. Seperti apa saat ini distribusi bantuan dan dari mana saja bantuan yang sudah ada? Andi Kumala, pasca erupsi kemarin, berbagai bantuan baik dari pemerintah, NGO maupun pihak ketiga kini sudah mulai berdatangan. Namun pendistribusian ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Flores Timur. Setiap hari mereka terus melakukan pendistribusian, hanya manfaat yang dirasakan dari pendistribusian logistik dan bantuan itu masih sangat belum dirasakan oleh warga pengungsi karena masih kekurangan berbagai bantuan seperti perlengkapan bayi, balita, air minum itu yang masih dirasakan oleh warga pengungsi di 6 lokasi pengungsian yang ada di 2 kabupaten. Andi Kumala. Baik, terima kasih Taufik Koban, laporan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.